melanjut kajian kita, diskusi kita kemarin tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemarin kita udah belajar apa aja? Akidah, definisi salaf, apa itu salafus soleh ya kemarin ya. Nah, akidah itu apa kemarin? Al-aqdu, ikatan yang mengikat kita semua nih. Simpul ikatan yang mengikat kita semua dalam satu yang hari ini kita ada ini, baik yang hadir di sini maupun yang secara online bersama kita, itu disebut al-aqdu, akidah. Nah, akidah yang mengikat kita ialah akidah Islamiyah, ya, atau biasa juga disebut ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini adalah qaul salaf, perkataan dari asar dari para salaf terdahulu yang menjelaskan bahwa akidah ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, insyaallah yang hari ini kita akan bahas itu adalah ta'rif ahli sunnah wal jamaahnya. Kalau kemarin kita udah akidahnya udah ngerti, apa itu akidah. Salafus sholih udah ngerti. Kalau salaf kemarin apa? Apa itu bahasa Bukit Lebahnya itu ancestor ya. Pendahulu, para pendahulu yang soleh. Ya, para pendahulu yang soleh itu 3 kurun waktu, atau bisa juga dibilang 3 generasi terbaik dalam umat Islam ya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Kira-kira apa yang ada terbersit dalam pikiran kita kalau kita ngomong ahli sunnah wal jamaah? Belum pernah dengar, atau cuma dengar-dengar aja, nggak ngerti apa maknanya? Belum pernah? Atau cuma dengar aja di TV, ada yang apa? Aswaja ya? Aswaja, disingkat aswaja. Karena ada aswaja ahli sunnah wal jamaah, ada aswaja itu asli warisan Jawa. Karena dia orang Jawa ya. Iya, karena dia orang Jawa, nggak apa-apa. Kalau ini kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, as-sunnah fil lughah. Jadi di sini dijelaskan dulu sunnah secara bahasa itu apa. Kalau di sini kan dijelaskan secara ilmu nahwu sharaf. Nah, kita nggak perlu panjang lebar jelasin nahwu sharafnya, panjang, nggak ngerti. Coba sampai jam 6 dong. Jelasin nahwu sharafnya doang sejam nih. Iya. Ya, jadi intinya saja sunnah itu secara bahasa artinya adalah at-thariqah, jalan. Thariqah itu jalan, thorik kan, bahasa Arab kan, metode. Kalau thariqah tadi jalan berarti maknanya adalah lifestyle atau cara hidup atau jalan hidup, ya, perilaku. Ya, itu secara bahasa. Seperti misal dalam Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim, beliau jelasin di sini. La tattabi'una sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in. Apa tuh? Ya. Sungguh kalian, kata Rasulullah SAW, akan mengikuti sanan, tattabi'una sanana. Itu asal kata sunnah itu sanana tadi itu. Sunnah orang yang hidup sebelum kalian, qablakum, sejengkal demi sejengkal, ya, sibron bi sibrin, ya, shibron bi shibrin, wa dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Nah, kalian akan mengikuti orang sebelum kalian itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan di hadis yang lain, mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikuti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Jadi yakni di sini sunnah itu secara bahasa bisa juga disebut sebagai perilaku. Makanya suka ditanya, itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Rasulullah apa sunnahnya
Nah, ya kan? Karena ancestor kita juga, pendahulu kita juga suka buat hal-hal ibadah-ibadah yang belum diajarkan Islam, atau perilaku-perilaku yang boleh jadi bukan Islam. Karena kadang kita hidup di Indonesia ini, mohon maaf saja, harus belak-belakangan aja bicara itu. Ya, apa-apa yang berlaku syirik dalam agama kita, namun ada orang yang menyebut itu sebagai apa? Bukan syirik, dia sebutnya kearifan lokal. Budaya. Iya kan? Kearifan budaya lokal. Bahkan sang dukun disebut budayawan. Ya kan? Nauzubillah. Iya, perlu dilestarikan. Jadi hal itu perlu dilestarikan. Jadi kesyirikan yang dia lakukan harus dilestarikan. Karena budaya tadi kan. Jadi kalau kita merujuk pada ini secara bahasa, sunnah tadi bisa juga disebut budaya. Makanya saya selalu suka bilang itu, dimanapun saya suka bilang itu. Kok kamu ngaku ahli sunnah wal jamaah, sunnah-sunnah yang kamu pakai bukan sunnahnya Rasul, ya kan? Yang dipakai sunnahnya orang Syiah kah? Ya, sunnahnya orang Hindu, Buddha yang dipakai, karena yang dia lakukan perilakunya mirip orang di luar agama Islam. Itu sunnah secara bahasa, ya. Kurang lebih penjelasannya demikian, mudahnya, ya. Oh ya, itu tadi penjelasan sunnah secara bahasa itu boleh dibuka di dalam kitab Lisanul Arabiyyah. Itu ada kitab bahasa Arab, judulnya Lisanul Arabiyyah. Jadi kitab ini pun menukil dari kitab Lisanul Arabiyyah. Sedangkan sunnah menurut istilah itu apa? Istilah itu berarti apa? Secara terminologi, secara syariat. Jadi gini. Jadi dalam kita orang ahli sunnah wal jamaah itu pendekatannya bisa macam-macam. Hadis tadi itu, ya, kita mengkaji hadis itu kan ada ilmu takhrij hadis, ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu lughatul hadis, ya. Lughatul hadis itu maksudnya mentafsir hadis itu secara bahasanya dulu, diterjemahkan dulu, karena ada mungkin bahasa-bahasa yang kurang dimengerti oleh orang setempat atau orang-orang yang mendengar hadis tersebut, karena bahasanya boleh jadi belum pernah didengar, itu secara lugawi. Makanya kalau kami dulu kuliah karena sekolah dulu, dia pendekatan dulu pakai bahasa Arab dulu, secara bahasa dulu, makanya ada penjelasan secara bahasa. Nah, baru nanti masuk ke penjelasan secara istilahnya. Secara istilah itu berarti secara syariatnya. Kalau kita jelasin secara bahasa dulu, ketika masuk ke makna syariat, ini kan nggak nabrak kan, nggak kaget gitu kan. Jadi udah tahu tuh tadi sunnah itu secara bahasa berarti apa? Budaya atau cara hidup. Nah, sedangkan menurut istilah, hiyal hadyul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan wa taqriran wa tutlaqus sunnah aidan ala sunan ibadati wal i'tiqadat. Jadi sunnah itu adalah petunjuk yang ditempuh oleh Rasulullah. Hadyu itu artinya petunjuk yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ya, wa ashabahu, meliputi apa aja tadi? Ilmu. Nah, maksud ya? Ilmu. Apa aja itu jadi sunnah itu? Yang ditempuh oleh Rasulullah itu? Satu, ilmu. Ya, wa i'tiqadan, akidah. Ya,
keyakinan. Kemarin kita udah bahas itu akidah ya. Terus apa lagi? I'tiqadan wa qaulan, perkataan. Perkataan siapa berarti? Perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah, yaitu maksudnya hadis ya. Wa amalan, perbuatan. Ya. Wa taqriran, dan ketetapan. Nah, makanya kemarin kita sempat singgung juga kan, kalau ahli sunnah wal jamaah itu adalah apa namanya, dia tawasud, nggak ke kanan, nggak ke kiri, tapi maknanya dia takrir, dia menetapkan sesuatu, dan juga ibadah. Jadi dulu kita kecil, yang angkatan saya atau mungkin angkatan yang di bawah saya atau yang di atas saya di sini yang lebih tua, taunya sunnah apa, Bu? Dijalanin dapat pahala, nggak dijalanin nggak apa-apa ya. Ya, gitu ya. Itu definisi apa itu? Sunnah. Definisi sunnah secara apa itu? Secara bahasa. Itu definisi sunnah secara fikih. Yang kita bahas itu, yang dari dulu suka gitu, dijalanin dapat pahala, nggak dijalanin nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, nggak dapat pahala, nggak apa namanya, nggak dapat dosa juga gitu kan. Itu definisi secara fikih. Nah, tapi di sini ketika kita bahas ini secara akidah, secara keyakinan, karena sunnah itu ya meliputi seluruhnya tadi kan. Apa aja tadi? Ilmu, ya, perkataan-perkataannya Rasulullah, ketetapan, amal perbuatan, ibadah kan, segala macam. Nah, berarti ketika kita ngomong sunnah secara akidah ini berarti meliputi fikih juga. Tapi definisi yang fikih tadi nggak bisa dimasukin ke sih, nggak bisa. Itu cuma dimasukin ke amal perbuatan tadi. Nah, sampai di situ bisa dipahami. Kita maju ke yang lain. Kita maju ke selanjutnya. Sunnah lawannya adalah kalau kan biasa ada lawan kata kan. Sunnah itu lawan katanya apa? Bid'ah, betul. Lawan kata sunnah adalah bid'ah. Jadi kalau akidahnya bid'ah, maka amal ibadahnya juga bid'ah. Tapi kalau amalan akidahnya udah sunnah, udah ngikutin para Rasulullah SAW dan para sahabat, insya Allah amal ibadahnya nggak akan ada bid'ahnya. Itu aja satu, ya. Tolak ukurnya begitu aja, ya. Maka kita lihat jadi tolak ukur kita dalam berakidah ahli sunnah wal jamaah itu tadi harus pakai ilmu, ya. Ilmu itu meliputi apa tuh? Kemarin kita udah bahas tuh. Sumber rujukan orang ahli sunnah wal jamaah itu ada 4 kemarin. Al-Quran, sunnah, ijma'nya salafus soleh, dan qiyasul ulama. Nah, qiyasul ulama, penjelasan para ulama maksudnya, itu digunakan untuk menjelaskan 3 yang atas tadi. Maka apabila ada ulama berqiyas menjelaskan sesuatu tidak berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma'nya salaf, boleh ditinggalkan. Boleh ditinggalkan, tidak ada kewajiban untuk mengikuti hal tersebut. Tapi selama ulama tersebut bicara tentang Quran, sunnah, dan ijma' salaf, harus wajib didengarkan siapapun ulamanya, kecuali ulama Syiah ya. Ya, iyalah, masa ulama Syiah didengerin, mau disuruh mut'ah ntar main bacok-bacok pala, ya kan? Tapi kadang kita mikir orang Syiah itu kan saban hari mukulin palanya sendiri ya, pernah lihat nggak? Orang Syiah kan saban hari ya mukulin pala ya. Tapi kadang-kadang pintaran dia daripada kita. Iya, pintaran dia orang, Pak. Iya, takiyah ya pintar itu. Takiyah, namanya takiyah itu. Pintar dia, bohongin orang kan pintar deh. Ya, satu. Kemudian pintar apa lagi dia? Mereka nggak mudah pecah belah tuh. Kita mah salah sedikit berantem kan? Baper. Dalam kesesatan. Iya, padahal mereka sama-sama sesat itu. Kalau kita kan keliru sedikit, salah paham sedikit,
Oh enggak, gue keluar aja dari grup. Pundung. Ntar gue keluar dari grup, biarin aja. Yang digedein Pundung. Pundungnya tuh orang ahli sunnah wal jamaah tuh kalahnya begitu tuh. Sedangkan orang Syiah ya itu pecah sampai 300 golongan lebih. Yang mutabaroh ada 20-an. Saling mengkafirkan satu sama lain. Tapi begitu pecah perang Suriah kemarin, 300 golongan di seluruh dunia itu berkumpul jadi satu cuma untuk bunuhin ahli sunnah wal jamaah. Cuma buat bunuhin ahli sunnah wal jamaah. Mereka mau bersatu batu. Mereka melapangkan dada mereka dari perbedaan mereka cuma buat bunuhin kita itu. Nah ini orang ahli sunnah wal jamaah. Keliru dikit mau keluar dari grup. Berantem Pundung, makanya gue mah kagak mau lagi sama dia gitu kan ya. Jangan kayak gitu, namanya kita bersaudara. Jadi namanya kita bersaudara kaum muslimin satu sama lain itu. Kalau saudaramu memang menyebalkan, ngeselin, harus diudur. Tahu nggak diudur? Ngerti nggak diudur maksudnya? Dimaklumin, namanya saudara. Pasti berantem. Kalau sama orang kafir tuh baru nggak usah dimaklum. Saya ini sesama saudara nggak mau maklum. Bete gue nggak mau lagi sama dia, pokoknya sakit hati bener. Jangan begitu. Ya. Yang namanya kita bersaudara, apalagi kita jadi satu di tempat seperti ini. Salah ucap ya kan? Dengar omongan yang nggak enak. Dimaklumin aja dia si Fulan mah begitu. Gitu kan? Nah, masuk tadi sunnah, sudah sunnah, masih setengah jam ya. Kita masuk istilah jamaah, karena ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah secara lughah, ya. Jadi secara bahasa itu jamaah itu secara bahasa itu ijtima itu artinya berkumpul atau perkumpulan, ya, berkumpul dia jadi satu. Maka lawan katanya tafarruq, ittafarruq, berpecah belah, ya, perceraian, apa namanya. Makanya bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, nikah lagi. Iya, nikah lagi. Jadi furqah, perpecahan. Jadi jamaah itu secara lughah adalah sekelompok orang banyak, ya, yang dikatakan sekelompok manusia, berarti apa namanya, orangnya lebih dari satu. Dan dia bersepakat pada satu hal. Dia berjamaah, dia kelompok nih kan, lebih dari satu orang kan, dan dia bersepakat pada satu hal. Ya kayak misalnya kita lihat ada di pinggir jalan itu dulu zaman kita masih begajulan kan, ada sekelompok jamaah anak pang, iya kan, sekelompok jamaah anak pang. Ya waktu itu kan saya anak pang juga kan, anak metal juga kan. Kami bersepakat rambut kami gondrong, ya apa dimohak begitu kan. Dan kami bersepakat rebel, memberontak, anarkisme, pasti vandalisme, ngancurin barang orang, nyoret-nyoret dinding orang. Jadi nggak mungkin ada sekelompok manusia berkumpul, berkelompok jadi satu, tidak bersepakat dalam satu hal, nggak ada, ya. Orang pasti berkumpul dalam satu kelompok, berkelompok itu dia pasti bersepakat dalam satu hal, apapun itu halnya. Nah, itu secara lughah. Nah, sekarang al-jamaah secara istilah, ya. Hiya jama'atul muslimina wa hum salafu hadhil ummati marhumatil mubarakah minas sahabatil kiram
wattabi'ina al-'idami. Ya. Jadi pengertian jamaah secara istilah, secara syar'i itu, secara terminologi bahasa sekolahnya itu yaitu sekelompok kaum muslimin, ya. Mereka adalah pendahulu umat ini dari karangan para sahabat, ya, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan mereka sampai hari kiamat. Insya Allah kita termasuk dalam golongan ini. Nah, insya Allah kita masuk dalam golongan ini, ya. Dan mereka ini, ya, mereka ini berkumpul berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan berjalan dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya secara lahir maupun batin. Tuh, ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu apa? Berarti kalau kita gabung tadi ahli sunnah wal jamaah, satu orang yang berkelompok, kaum muslimin yang berkelompok jadi satu, ya. Mereka sepakat untuk mengikuti Al-Quran, sunnahnya Rasulullah dan metodologi dan jalan hidupnya orang-orang yang sahabat-sahabat Rasulullah. Itu disebut ahli sunnah wal jamaah. Sampai di situ. Makanya Allah bilang dalam surat Ali Imran ayat 103. Ya, surah Ali Imran ayat 103. Hafal tuh surat Ali Imran 103. Ya, hafal ya. Apa coba? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wa'tasimu bihablillah. Habl, tali, hablillah, tali agama. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali agama Allah, jami'an, seluruhnya, ya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jadi pecah belah berarti yang diperintah apa tuh, Bu? Yang diperintah apa? Berjamaah. Yang dilarang berpecah belah. Itu aja udah pegang. Itu aja udah pegang. Jadi mau ada masalah apapun, dia nggak akan berpecah belah itu, ya. Jadi apa tadi? Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnahnya Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak jalan mereka itu, ya, baik dalam hal akidah, perkataan, perbuatan, amal ibadah, ya, maupun perbuatan amal ibadah. Juga mereka konsisten, ya, istiqomah, itu bahasa. Jadi konsisten itu istiqomah loh, ya, dalam berittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan menjauhi perkara-perkara perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka itulah golongan yang mereka itulah golongan yang selamat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW pernah bilang 73 golongan kan. Nah, hanya akan ada satu yang masuk surga, yang selamat itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka mengikuti sunnahnya Rasulullah dengan pengajaran, dengan metodologinya para salafus sholih, salaful ummah. Itu jadi ahli sunnah wal jamaah. Berarti dari sini ikhwan sekalian, akhwat yang ada di belakang dan semua yang menyaksikan live streaming ini, maka kita dengan cara ini harus berpikirnya, beranaloginya, berlogikanya dengan logika ahli sunnah wal jamaah. Gimana cara berlogika dan
beranaloginya tadi sudah dikasih tahu tadi kan, apa aja tadi, meliputi apa tadi, ilman. Yang pertama itu paling utama ilmu, ya, ilmunya duduk, makanya harus tahu ilmunya. Maka kan ada orang di luar sana batil, saya bilang perkataannya itu. Paling itu orang dikit-dikit nanya dalil, dikit-dikit nanya dalil, ya. Ada kan gitu kan? Dikit-dikit, mana dalilnya? Mana dalilnya? Iya, karena agama ini berdiri dengan dalil. Bukan qala waqila, bukan katanya. Agama kita ini berdiri dengan dalil berdasarkan Quran dan Sunnah, dan apa namanya, pengertian yang pengertian tadi yang dikasih paham sama salafus saleh, para sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Lah kita mau berislam, contohnya siapa? Ya para salafus saleh kan? Para salafus saleh kan? Yang mereka memang mendapat pengajaran langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita kan siapa? Nggak pernah kenal Rasulullah, nggak pernah jumpa Rasulullah juga, ya kan? Ya maka kita belajar dari para salafus saleh, ya. Ini jadi sebuah tolak jadi sebuah ciri khasnya orang ahli sunnah wal jamaah, ya. Orang ahli sunnah wal jamaah khasa'isnya nih, ya, al khasa'is ahli sunnah wal jamaah itu khasnya dia mereka adalah golongan yang pertengahan, wasatiyah, tawassut, ya. Tidak ifrat. Ifrat itu apa? Berlebih-lebihan. Tapi juga tidak tafrit. Tafrit itu apa? Lalai. Maka kalau diandaikan kita ambil satu firaq, satu golongan ahli bid'ah, kita kasih contoh tuh kemarin. Di sini ada Khawarij, di sini ada Murji'ah. Ya. Khawarij itu ifrat. Ifrat apa? Berlebih-lebihan. Si Murji'ah ini tafrit, lalai. Maka ahli sunnah wal jamaah ada di tengah-tengahnya. Dia nggak ekstrim ke atas kayak Khawarij, dia juga nggak lalai kayak orang Murji'ah. Ya. Jadi orang ahli sunnah wal jamaah itu dia sifatnya pertengahan. Dia tengah-tengah itu tadi juga bukan berarti abu-abu. Bukan berarti abu-abu, tapi apa? Menetapkan, dia punya sifat menetapkan tadi, ya kan? Tidak kan ada orang kan di tengah-tengah abu-abu, ya. Saya mah nggak ke sono, saya mah nggak ke sini. Saya mah netral aja. Nggak bisa. Nggak ada orang kayak gitu. Pasti semua memiliki kecondongan itu, ya, punya kecondongan. Saya jadi ingat itu, ya, tokoh-tokoh masyarakat dekat rumah saya tuh, RW RT, ketika lagi ada masalah, penduduk setempat ada masalah, kalau saya mah netral ini. Yang bermasalah orang kaya sama orang miskin, orang kaya baru lagi, baru kaya, jadi norak. Iya, kata orang Betawi, norak itu. Ketika terjadi masalah, didudukkan, disidangkan, kita mah netral ini, kita mah nggak belain Pak A, kita nggak belain Pak B, tapi punya kecondongan kan, belain yang ada duitnya lah. Masa belain orang mana duitnya, kagak ada duitnya. Pasti semua orang punya kecondongan, nggak ada yang netral kayak gitu, nggak ada. Nggak bisa orang netral begitu tuh, nggak bisa. Ya pasti punya kecondongan untuk memilih satu perkara, satu hal, ya. Maka ahli sunnah wal jamaah itu dia di tengah-tengah, bukan berarti abu-abu, kesono enggak, kesini enggak. Dia punya penetapan, dia punya takriran, dia menetapkan satu hal, ya. Seperti kemarin kan, makanya dalam ahli sunnah wal jamaah itu sudah ditulis semua qawaidul ahli sunnah wal jamaah. Ya, kayak kemarin kita jelasin masalah takfir,
Kita nggak lalai kayak orang Murji'ah, tapi kita juga nggak ekstrim kayak orang Khawarij segala-gala di kafir. Semua dosa besar kafir aja pokoknya. Kalau orang Khawarij kan gitu kan. Makanya orang Khawarij itu Bu, nggak ada yang berani bentak emaknya. Kalau bentak emaknya kafir langsung gorok, langsung digorok. Iya kan, kalau kafir riddah langsung murtad, digorok langsung. Makanya orang Khawarij nggak ada yang berani bentak emaknya. Nah, tapi jangan lalai juga kamu kayak orang Murji'ah. Baik, nggak apa-apa, nggak kafir ini bentak orang tua. Nggak bentak, cuma kesel. Namanya sama orang tua. Itu namanya sama orang tua. Kadang-kadang orang tua kan ngeselin ya. Lagi datang ngeselinnya emang ngeselin gitu ya. Tapi nggak boleh, apa namanya, tetap orang ahli sunnah wal jamaah cara berpikirnya nggak begitu. Namanya orang tua, mau ada datangnya bagaimana. Kalau saya, bahasa saya apa, namanya sama orang tua itu peperangan yang nggak perlu dimenangkan. Ya, menang masa lawan orang tua. Ya kan aneh kan? Ya kalah juga, ya udah kalah mau gimana. Namanya orang tua, maksudnya bukan perang berantem begitu sama orang tua. Kan namanya anak sama orang tua suka ada debat ya, cekcok ya. Emaknya, orang tuanya, bapaknya pengennya A, anaknya pengennya B. Emaknya C. Beda kan, berantem kan. Bapaknya pengennya A, tapi kalau Kang Diki mah anaknya mah senang dia. Bapaknya pengennya A, emaknya pengen B. Itu emak yang mana? Aku cari emak yang satu lagi. Jadi punya begitu banyak apa namanya solusi. Jadi makanya poligami itu memberikan banyak solusi untuk anak-anakmu sebenarnya. Jadi kalau dia mentok di ibu yang pertama, dia akan cari ibu yang kedua untuk cari solusi kan, maksudnya gitu. Nah, yang kemudian terakhir sebelum apa udah mau ini ya, nah dalam masdar talakinya orang ahli sunnah wal jamaah itu sumber dalilnya, tadi kan ngomong dalil tuh ya, aku dikit-dikit apa-apa pakai dalil. Iya, karena agama ini apa namanya dibangun dengan dalil tadi ya. Khasnya orang ahli sunnah wal jamaah itu dia cukup mencukupkan diri ya, mencukupkan diri dengan Al-Quran dan sunnah berdasarkan pengertian yang apa namanya dijelaskan oleh para salafus saleh ya, apa nas-nas tersebut. Makanya kalau dalam istilah syariat itu ada qaul, ada athar. Tahu athar? Athar itu apa? Soal apa namanya, athar bukan hadis, athar bukan sunnah. Athar itu adalah pendapat lain yang bukan dari Rasulullah. Itu datangnya berarti dari mana? Dari salafus saleh, daripada salafus saleh saja ya. Athar itu hanya datang dari salafus saleh saja ya. Generasi itu ya, tiga generasi itu ya, itu disebutnya athar. Makanya dahulu ada golongan yang disebut sebagai al-athari. Mereka hanya ambil pendapat dari situ saja, dia nggak ambil pendapat lain. Tabiin apa? Iya, maksudnya salafus saleh itu kan sahabat, tabiin. Jadi tiga itu aja yang diambil. Dia nggak ambil yang lain. Maka di golongan tersebut disebut al-athari ya. Jadi athar itu sumber rujukannya dari salafus saleh, itu athar. Nah, di dalam athar itu ada qaul salaf, perkataan para salafus saleh ya. Misal contoh apa nih? Nih kita lagi Ramadan begini. Kita Terawihnya ya namanya terawih pasti pada isya. Tapi kalau kita baca sirah, Rasulullah nggak pernah terawih. Rasulullah nggak terawih. Rasulullah itu qiyamul lah. Lah siapa yang bikin terawih? Umar. Ayo lo. Umar. Betul. Waktu Khalifah Umar Disatuin. dimajuin waktunya setelah sholat isya.
Loh, jadi hukum. Karena yang melakukan sahabat Rasulullah, khalifah lagi dia. Itu jadi sumber rujukan. Jadi sumber rujukan hukumnya orang ahli sunnah wal jamaah itu masdar talakinya itu ya paling utama adalah Quran, yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah, kemudian ijma'nya salafus saleh. Kok dibilang ijma'? Ya, karena yang berhak berijma. Kalau ini nanti beda pandangan lagi. Ada yang ini. Tapi kalau saya di sini saya berpandangan yang berhak berijma cuma salafus saleh. Setelahnya tidak boleh, tidak bisa dipegang, nggak bisa dipakai ijma'nya. Karena saya berpegang teguh pada hadis, kalau setelah salafus saleh nggak ada, maka kalau dia berijma, dia dianggap berdusta. Oh, berarti kalau qiyasul ulama apa itu ijtihadnya jadi harus kalau kami di beda itu. Ulama itu berijtihad. Misal contoh ulama itu beristihad itu misalnya contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari ada terjadi perkara-perkara yang kita belum bisa menentukan hukumnya, kemudian kita berijtihad dengan itu ya. Tapi ijtihad itu juga landasannya apa tadi? Ya ilmu lagi tadi, Quran sunnah tadi kan. Misal contoh apa ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini zakat. Tapi kalau zakat biasanya udah qot'i sih, memang udah ada ketentuan. Betul, udah ada ketentuan. Kayak bisa ibu-ibu Kang namanya kalau orang habis ngelahirin itu apa? Nifas. Umumnya 40 hari ya. Makanya kalau orang yang paham tuh, suami-suami yang udah pro itu, dia tahu kalau istri udah nifas tuh dia pasti akan beli Indomie sekerdus tuh. Karena sekerdus isinya pas 40 kan. Nggak boleh. Jadi Anda belum melakukan itu, Anda belum profesional aja. Ya, itu 40 hari biasanya ya. Tapi bisa kurang dari itu, bisa lebih dari itu, tergantung kondisi si perempuan. Maka hukumnya gimana itu? Ya kan? Hukumnya gimana tuh? Kalau lebih bagaimana, nanti mesti dikodok kah sholatnya, ibadah-ibadahnya gimana? Nah, itulah masuk jalurnya qiyas ulama tadi, si ijtihad tadi di situ adanya. Maka kan kita apa-apa pasti tanya, kan tradisi kita orang Islam tuh begitu kan ya, apa-apa tanya ulama. Maka di tradisi kita dahulu kala, saking kita hormat takzimnya sama ulama, apa-apa kan tanya ulama nih. Semua hidup kita kan pasti datang ke Pak Kiai, Kata Ustadz. iya, sama Pak Ustadz. Sampai bocahnya demam kan datang ke Pak Ustadz deh, bukan ke puskesmas ya kan. Kan ada kan gitu kan, tradisi kita kan suka gitu ya. Saking ininya sama agama itu datang gitu. Padahal kan ya masa Ustadz kan nggak semua Ustadz ngerti kesehatan kan. Walaupun ada Ustadz yang ngerti tibun nabawi, oke. Tapi itu loh, begitu loh ya. Ancestor kita punya pendahulu kita ini, nenek moyang kita, leluhur kita orang Indonesia itu sudah nyontohin kita begitu ya. Begitu takzimnya dia sama ilmu, begitu takzimnya dia sama ulama. Saking begitunya kayak anaknya demam kayak yang didatengin sama Pak Ustadz, bocah saya demam kan gitu kan. Coba tuh kalau di kampung-kampung kan suka begitu tuh. Jadi begitu ya. Apapun pasti bertanya, kembalikan itu kepada Quran dan sunnah.